Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim yang beriman, selamat datang kembali di channel Amalan Akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Zikir adalah sebuah aktivitas ibadah bagi umat muslim untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dengan menyebut dan memuji nama Allah, dan zikir adalah satu kewajiban yang tercantum di dalam Al-Quran. Zikir ini merupakan zikir pendek namun mengandung makna yang sangat luar biasa. Seperti kita ketahui bahawa manusia seringkali merasakan suka dan duka yang silih berganti. Meski telah dijelaskan di dalam Al-Quran bahawa manusia itu akan diuji dengan perasaan gelisah, orang-orang yang beriman akan tetap percaya bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bersamanya, sehingga perasaan galau dan gelisah dapat teratasi. Kepasrahan mereka menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala membuat jiwa lebih sabar dan tenteram di dalam menghadapi cobaan kerasnya kehidupan. Zikir ini adalah zikir pilihan untuk seluruh umat muslim. Dengan selalu membacanya, maka hati akan senantiasa dekat dengan Sang Pencipta, memiliki perasaan yang sangat peka terhadap keadaan sekitar, sehingga terhindar dari berbagai kemungkinan buruk dan kejahatan yang akan dilakukan orang lain terhadapnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallaha wa ni'mal wakil. Artinya, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab. Quran Surah Ali Imran ayat 173. Sahabat Abdullah bin Abbas pernah berkata bahawa zikir ini adalah sebuah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau akan dilempar ke dalam api yang membara. Sedangkan Nabi Muhammad SAW mengatakan kalimat tersebut dalam ayat, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Hadis riwayat Bukhari. Sejarah mencatat bahawa zikir ini adalah salah satu bacaan yang kerap diucapkan oleh para nabi dan ulama salaf, baik dalam keadaan lapang maupun saat menghadapi cobaan besar ataupun fitnah yang berat. Kekuatan zikir ini melebihi kekuatan apapun di dunia ini, serta menegaskan semangat tauhid pada diri orang mukmin, iaitu bahawa hanya kepada Allah sajalah tempat untuk berserah diri, dan pengakuan bahawa semua makhluk ciptaannya adalah lemah atau tidak abadi. Bahkan zikir ini merupakan untaian ayat Al-Quran dengan makna yang terkandung hikmah agung di dalamnya. Dengan mempelajarinya,
maka menjadi tahu arti, makna, hikmah, keutamaan dan kelebihannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus meminta perlindungan hanya kepadanya. Lalu, apa saja keutamaan dari zikir ini? Yang pertama, membaca zikir ini adalah salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk dan rasa tawakal kita kepada Allah dengan sepenuhnya mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kalimat ini, kita menyerahkan segenap jiwa dan raga kepada Allah, menyerahkan segala urusan, beban dan masalah kita kepada Allah, karena Allah lah sebaik-baik wakil. Tawakal dan ikhlas menyerahkan sepenuhnya urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada saat dihimpit berbagai problematika kehidupan dunia yang begitu menyesakkan, dirundung duka dan derita serta masalah-masalah yang berkecamuk termasuk kesulitan hidup, maka kita hendaknya mengucapkan zikir ini. Selain itu, merupakan wujud ketergantungan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, manifestasi permohonan tolong kepada Allah dan bentuk tawakal untuk mengembalikan segala urusan kepadanya. Yang ketiga, adapun makna dari zikir ini secara implisit tersirat menegaskan tentang keesaan Allah, yakni sebagai satu-satunya zat yang patut kita untuk menyerahkan semua urusan, meminta pertolongan dan memohon perlindungan dari segala gangguan, karena dialah sebaik-baiknya zat yang patut disembah dan dimintai pertolongan. Kedahsyatan zikir ini yang memiliki arti dan makna sangat mendalam atas kedekatan dan rasa tawakal kita kepada Allah sebagai Tuhan Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Selanjutnya, kisah-kisah kedahsyatan zikir ini. Yang pertama, diriwayatkan bahawa ketika Nabi Ibrahim diletakkan di atas tungku api, Jibril bertanya kepada beliau, "Apakah engkau memerlukan sesuatu pertolongan dariku?" Nabi Ibrahim lantas menjawab, "Aku tidak memerlukan apa-apa pertolongan darimu. Aku hanya memerlukan pertolongan dari Allah." Lalu Nabi Ibrahim membacakan kalimat zikir ini ketika akan dilempar ke dalam kobaran api. Nabi Ibrahim mempercayakan seluruh jiwa dan raganya sepenuhnya kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Allah menjadikan api yang panas itu dingin seketika dan Ibrahim pun tidak terbakar. Yang kedua, Rasulullah SAW juga membacakan zikir ini ketika di dalam perang Badar, sehingga Allah memberikan kemenangan kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, pernah ada suatu cerita tentang seorang pedagang yang hendak meminjam uang untuk modal usaha kepada seorang mukmin. Lalu sang mukmin bertanya kepada sang pedagang, "Apa jaminan darimu agar dapat membayar pinjamanmu?" Sang pedagang menjawab, "Allah Subhanahu wa taala." Maka sang mukmin berkata, "Jika itu yang jadi jaminanmu, maka aku percaya." Lalu bersepakatlah jadual pelunasan hutang. Si pedagang pun menggunakan uang itu untuk berdagang. Ketika menjelang tempo pembayaran hutang, si pedagang dengan membawa hasil keuntungan dagangannya pergi untuk melunasi
hutangnya kepada sang mukmin. Akan tetapi setiba di seberangan lautan, tak ada satupun perahu yang dapat membawa dia ke tempat tujuan. Dia khawatir akan lewat jatuh tempo kesepakatan yang telah dibuat dengan si mukmin. Lalu dia mengambil sebuah kayu dan melubangi kayu itu. Lalu ia masukkan uang dan sebuah surat ke dalam kayu. Sang pedagang kemudian menaruh kayu itu ke laut dan berdoa kepada Allah semoga uang dapat sampai ke tangan si mukmin. Keesokan harinya, akhirnya sang pedagang dapat menyeberang dengan membawa uang pengganti yang lain, kemudian datang menyerahkan kepada si mukmin. Sang mukmin menjawab dengan tersenyum, "Uang pinjamanmu sudah kuterima kemarin. Ketika aku sedang menunggumu, aku menemukan sebuah kayu, lalu kubawa pulang untuk kujadikan kayu bakar. Pada saat aku membelahnya, ada uang beserta surat darimu." Sang pedagang pun tersenyum dan bersyukur kepada Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita tidak perlu takut dengan segala tantangan karena kita telah memiliki kekuatan besar, keimanan dan senjata ampuh. Adapun zikirnya adalah Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Artinya, cukuplah Allah sebagai tempat diri bagi kami, sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong kami. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Bacalah zikir ini sebanyak 100 kali setiap menghadapi masalah atau problem yang belum terselesaikan. Kita hadapi semua tantangan dengan penuh iman dan percaya diri. Lalu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasrahkan semua masalah yang anda hadapi kepada Allah sepenuhnya. Demikianlah keutamaan-keutamaan dan kisah-kisah tentang bagi pembaca zikir ini. Wahai sahabat muslim yang beriman, marilah sama-sama kita senantiasa untuk memperbanyak berzikir kepada Allah dengan istiqamah dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menyelesaikan masalah dan problem yang belum terselesaikan dan memberikan rahmat berkah kepada kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.